daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Oke. Ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Oke. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasil Zanipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Itu ucapan-ucapan daripada Rismon selama ini, teman-teman. Tapi betapa kagetnya kita. Ternyata keputusan Rismon yang terbaru, breaking news, Rismon resmi ajukan RJ atau Restoratif Justice di Polda Metro Jaya. Mana suara lantang yang selama ini mengisi ruang-ruang media? Kok jadi mewek? Kok jadi minta-minta ampun ke Pak Jokowi? Katanya lebih baik mati. Tapi kok akhirnya ajukan RJ juga. Ini gimana, teman-teman? Komen-komen di bawah. Mari kita ramekan, teman-teman. Kita pengen kepastian tentang posisi perkara kita di mana. Ada kabar bahwa ada P19, apakah sudah kembali ke kejaksaan lagi? Itu hal yang kami pertanyakan atau kami konfirmasi. Jadi ini ada 4 hal. Satu, memang sampai sekarang kewajiban klien kami ini, Rismon, Roy dan Timba itu masih wajib lapor. Ini sampai kapan wajib lapornya kita juga tidak tahu. Untuk itulah kita tahu kepastian. Kenapa? Karena ini mau menjelang Lebaran, tinggal 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba RRT ini, khususnya Rismon ini mau pulang kampung ke Bali, ternyata wajib lapornya tidak dilaksanakan, nanti takutnya kena aturan. Kedua, mengenai ahli yang kita ajukan selama ini, tambahan ahli gelombang ketiga itu juga belum diproses. Nah, kemudian masalah proses selanjutnya seperti apa? Perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses hukum jelas terbuka sekarang. Ya, kalau masuk berlanjut terus sampai ke pengadilan, tentu itu kita juga waspadai. Waspadai berarti bukan kita takutin, itulah proses yang ada. Nah, kemudian ada lagi sesuai KUHP baru, timbul ada juga upaya mekanisme restoratif justice. Nah, 4 hal ini kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian perlu kami cermati, berhubung karena mau libur dan mau kegiatan kita bisa cuti massal, Lebaran dan sebagainya gitu. Jadi ada Kuasa hukum Rismon Zanipar membenarkan adanya pengajuan RJ ke Polda Metro Jaya. Bikin kaget, teman-teman. Jelas, ini bikin geger publik. Yang kemarin-kemarin begitu lantang menyuarakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Ini segalanya sudah diteliti dengan keilmuan, dengan segala sesuatu cara-cara forensik digital telah dilakukan dan dipastikan ijazah Jokowi itu palsu. Tapi endingnya di luar dugaan, teman-teman. Rismon mengajukan restoratif justice. Takut masuk penjara, teman-teman. Itu aja. Itu aja simpelnya. Rismon ini takut masuk bui. Berdasarkan tadi keterangan dari kuasa hukumnya kan, yang mereka hindari, mereka waspadai adalah jangan sampai perkara ini masuk pengadilan. Ini gimana nih kalau menurut kalian? Komen-komen di bawah, teman-teman. Jadi andai kata 1 chapter tuh misalnya dilepas gitu, ya ini ibaratnya sama dengan kayak cerita ada soal ijazah terus lembar pengujiannya dicopot gitu. Ya udah itu aja. Jadi ada 1 halaman yang lepas, ya anggap aja halaman itu kalau dalam bahasa Jawanya itu kicir. Kicir itu terlepas gitu aja. Ada tidak mengubah hasil kami, tetap 99,9%.
Dr. Tifa juga tetap dengan statement soal neuropolitikanya. Ya, Rismond ini kan dekat sekali. Kita bilang RRT, Roy Rismond Tifa, sebagai The Three Musketeers, sebagai satu kesatuan. Tiba-tiba dia jalan sendiri, minta restoratif justice. Perkara tadi kita menghormatinya sebagai jalan hukum, tapi perasaan Mas Roy sebagai teman seiring sejalan bagaimana? Ya, sebenarnya yang jelas adalah komitmen kami, ya, dulu maupun sekarang tetap ya. Saya, Dr. Tifa, dan dulu ketika bersama dengan Rismond menulis buku, apalagi sampai menulis buku jadi buku Jokowi White Paper, dengan seabrek penelitian yang kami lakukan, termasuk yang Bang Rismond juga sempat jalan bersama teman-teman Sentana waktu itu ya, ke Desa Ketoyan, ke rumah Pak Kasmujo, dan lain sebagainya, itu adalah tetap tidak bergeser dari apa yang kami lakukan. Roy Suryo kecewa dengan Rismond yang memilih jalan sendiri, mengajukan restoratif justice. Itu poinnya, teman-teman. Mereka sangat kecewa dengan keputusan Rismond yang meninggalkan mereka. Respon Roy Suryo setelah Rismond Sianipar ajukan restoratif justice. Kalau sebelumnya kan mereka-mereka ini yang 3 orang khususnya, Tifa, Roy Suryo, dan Rismond, disingkat sama mereka itu adalah trio RRT. Sekarang karena Rismond melepas diri, kira-kira mereka ini disingkat jadi apa ya? Sekarang kan sisa 2 orang ini mereka. Gimana nasib mereka? Mari kita saksikan, mari kita tunggu teman-teman. Apakah mereka juga nanti akan menyusul Rismond ini? Itu semua nanti keputusan daripada mereka. Mari kita lanjut video berikutnya. Anda sedang berpikir bahwa Pak Jokowi itu sedang berseteru dengan Anda. Enggak, dengan rakyat ya. Anda itu hanya remah-remah kecil Waduh. dari satu operasi besar yang sedang Pinjam dijalankan. kata teman saya. Anda harus paham ini. Enggak. Ibarat satu orkestra, ada gitar, ada gendang, ada sebagainya. Anda cuma senar tali satu. Waduh, kecil. Dalam permainan para orang-orang yang sedang menggunakan Anda tanpa Anda sadari, dan Anda merasa besar, bangga. Saya pernah dapat dengan orang besar. Saya kecil kok. Saya kecil. Ya kan? Pernah merasa besar. Iya, memang kecil. Ada gimana? Nggak kuat nanti Oke, buktinya situ. kecil ngakuin kecil daripada Tenang kecil dulu ngakuin dong. besar. Tenang dulu. Oke, Ya. nggak perlu nyebut nama saya. Ketukupan Anda ini menandakan bahwa Anda sedang menyadari bahwa Anda sedang Di sini Roy Suryo benar-benar ketampar pas di mulut, teman-teman. Pas di mulut ketamparnya. Langsung perhatikan tuh ekspresi daripada Roy Suryo. Dicoba untuk supaya Roy Suryo ini menyadari, sadar diri kalau dia ini sedang dimanfaatkan. Dikiranya dia ini adalah orang hebat. Tapi sebenarnya ada orang yang ini memanfaatkan mereka-mereka demi kepentingan yang lebih besar. Dan setelah Bastari ini merujak si Roy tanpa henti, dari ekspresinya sih dia kelihatan gugup sekali, teman-teman. Kena mental dia ini. Kan kalau di UGM itu untuk verifikasi jasa itu kan cuma ngadepnya staff sama staf PKAK, kemudian dengan komputer ditanya apakah benar bahwa ada nama Joko Widodo sebagai mahasiswa Universitas Fakultas Kehutanan UGM pada tahun sekian, benar. Nomor induknya Konfirmasi. sekian, betul. Kemudian Konfirmasi. lulus dengan IPK sekian, Terkonfirmasi. 2,9 atau berapa kata. Jokowi ditanya, IPK-nya 2, berapa? sekian ya. IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kok bisa IP di bawah 2? Bisa lulus. Aduh, kok bisa-bisanya ini ya? Kok bisa-bisanya Roy Suryo ini blunder sendiri, teman-teman. Menghadirkan narasumber pun malah bukan membela mereka, bukan menguatkan narasi-narasi mereka, malah membantah apa yang sudah dinarasikan oleh mereka-mereka selama ini. Dibantah oleh narasumber sendiri, teman-teman. Ada kacau sekali, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Kasih komentarmu di bawah ini, teman-teman. Pas saya masuk ke situ, Ya. saya juga bingung. Bang Rismond ini kok tidak mau menyapa siapapun? Oh ya? Ya, lain lah kalau tidak mau Ya, menyapa ya, saya ya, itu ya. terserah dia lah. Tapi yang lain-lain juga nggak disapa.
Padahal banyak kawan-kawan kita yang selalu meliput, selalu membersamai. Ada datang di situ. Jangan-jangan itu bukan respon. Wah, Karena udah ada jangan dari cloning. Body double. karena udah ada surat kematian Risma. Karena ada mati yang aslinya. Bisa jadi loh. Sekarang Michael, Roy Suryo bersama kubu di sana sekarang, aduh, mencemooh Rismon teman-teman. Dan secara tidak langsung menyentil tuh soal dugaan mengurus akta kematian palsu atas nama Rismon. Nah itu tadi diungkit oleh Michael Sinaga. Dan disebutkan oleh Roy Suryo, jangan-jangan itu bukan Rismon. Waduh, Rismon ketakutan ditangkap. Michael Sinaga mencuri buku, dan Roy Suryo tertipu. Wah, kacau. Internal daripada penyerang, penuduh ijazah Bapak Jokowi palsu, sedang kacau balaunya sekarang ini, teman-teman. Entah bagaimana nasib-nasib mereka nanti ke depan, mari kita saksikan, kita tunggu bersama, teman-teman. Tinggal menunggu juga kapan ini P21 diterbitkan. Gimana nih kalau menurut kalian? Komen-komen di bawah. Mari kita ramekan, teman-teman.